Sengketa status kampus Universitas Trisakti kian panas. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ingin menjadikan Universitas Trisakti sebagai perguruan tinggi negeri. Sementara Yayasan Trisakti kukuh menolak. Yayasan Trisakti akan melakukan langkah hukum terkait upaya mengganti status Universitas Trisakti menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH. Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan Trisakti, Himawan Bramantio, mengatakan oknum pemerintah meniadakan kepengurusan Yayasan Trisakti dan mengganti dengan nama-nama oknum ASN yang masih menjabat. Yayasan Trisakti akan melakukan tindakan hukum lainnya jika ada upaya Yayasan Trisakti versi oknum pemerintah untuk melakukan pemindahan aset. Pihaknya menuding Yayasan Trisakti telah diambil alih secara paksa melalui keputusan Menteri Dikbud-Ristek nomor 330 tanggal 24 Agustus 2022. Dalam Kepmen tersebut, Direktur Kelembagaan Dikti Kemendikbud-Ristek Lukman ditunjuk sebagai ketua pembina. Sementara itu PLT Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud-Ristek Nizam menjelaskan alasan mengambil alih Universitas Trisakti karena awalnya Yayasan Trisakti didirikan oleh pemerintah untuk mengelola aset negara. Salah satu asetnya yaitu lahan yang saat ini digunakan oleh Universitas Trisakti. Namun setelah berpuluh tahun kemudian terjadi berbagai dinamika yang menyebabkan seolah Yayasan Trisakti menjadi milik perorangan. Proses Universitas Trisakti menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum yang didukung pemerintah tidak berjalan dengan mulus karena konflik berkepanjangan. Rencana pengajuan Universitas Trisakti sebagai PTNBH justru dituding sebagai persekongkolan oknum pemerintah untuk merampas aset Yayasan Trisakti yang bernilai triliunan rupiah. Lalu sudah sejauh mana konflik ini berjalan dan apa dampaknya bagi mahasiswa? Kita bahas sore ini bersama Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan Trisakti Himawan Bramantio dan pengamat pendidikan tinggi Toto Amin. Kami juga sudah mencoba mengundang pihak dari Kemendikbud-Ristek, khususnya Dirjen Dikti, namun belum bisa bergabung hingga saat ini. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Bram terlebih dahulu. Pak Bram, ini kan konfliknya harusnya sudah selesai melalui jalur hukum yang mana memang Yayasan Trisakti dinyatakan menang dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Lalu apa yang membuat konflik ini kembali memanas? Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya kami telah berdasarkan PK kasasi ya dari Mahkamah Agung itu telah menetapkan tahun 2011 itu Yayasan Trisakti adalah badan penyelenggara atau pemilik sah dari Universitas Trisakti beserta satuan unit pendidikan lainnya yang berada di bawah Yayasan Trisakti. Jadi kami selain universitas itu punya yang namanya Institut Pariwisata Trisakti, kemudian Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, kemudian punya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, kita juga punya Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi dan Sekolah Tinggi Media Komunikasi. Jadi itu 6 satuan unit pendidikan. Nah, konflik itu kan sebetulnya awalnya hanya konflik antara Yayasan Trisakti dengan oknum pimpinan Pusakti, Pak Tobi Mutis dulu sebagai rektor. Nah, itu sudah dimenangkan sebetulnya dari PK dari Mahkamah Agung ya, bahwa kita ditetapkan sebagai pemilik yang sah. Tetapi kan karena kita tidak bisa mengeksekusi, karena mereka melawan ya, ini kan oknum-oknumnya karena khawatir ya masalah mereka ada kesalahan ya yang mereka lakukan dan khawatir nanti dipidana atau di apa, sehingga kemudian mereka itu melawan. Yayasan Trisakti tidak bisa masuk. Bahkan Yayasan Trisakti yang semula berkantor di lantai 10 di Universitas Trisakti itu kita diusir malah, sehingga kami kemudian pindah ya ke sini ke Rawasari. Nah, itu yang memang terjadi ya, terjadi. Nah, mohon maaf ini sebetulnya kami yang sebetulnya kan sudah dicoba dimediasi oleh Dikti ya. Jadi kemudian pemerintah mengangkat Profesor Gufron yang sekarang jadi Ketua BPJS Kesehatan. Itu beliau 5 tahun ya. Itu tapi memang ada beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh yang bersangkutan ya, cukup baik ya. Tapi kemudian digantikan oleh Profesor Kadarsah
mantan rektor ITB juga. Tapi sampai saat ini bukannya belum betul-betul dimediasi dengan penuh. Terus terang saja, yang kami herankan adalah kami itu sudah mulai pada waktu Pak Bimo Prakoso sebagai ketua umum yayasan ya, sebelum saya, beliau itu sebetulnya sudah mencoba bernegosiasi dan juga mencoba komunikasi dengan Universitas Trisakti, dan sudah juga menyusun statuta yang baru sebetulnya, statuta baru. Tetapi sayangnya begitu proses itu ada stuck ya, berhenti, itu kemudian tahu-tahu pada Agustus 2023 itu kemudian 22 maaf maksud saya, itu terbitlah SK 330 dari Menteri Pendidikan Ristek. Nah ini terus saja mengagetkan kita loh. Ini bukannya kita itu sama-sama harusnya duduk sama-sama diundang untuk bisa sama-sama bagaimana menyerahkan kembali kepada yayasan, tapi ini tidak ya, malah memperkeruh suasana. Ini yang kita saja sangat kecewa. Baik. Ini yang itu. Ya Pak Toto. Baik. Saya ke Pak Toto. Pak Toto, di tengah konflik yang terjadi, bagaimana dengan nasib mahasiswa begitu? Apakah mereka, terutama mahasiswa yang akan mendaftar begitu, apakah mereka akan bernasib lain begitu ketika memang konflik ini masih terus terjadi ke depannya? Baik, benar Mas. Jadi tentu yang menjadi concern kami ya, masyarakat tentunya adalah bagaimana keberlangsungan dari proses kuliah yang ada saat ini. Dan Trisakti bukan universitas kecil gitu ya, jadi ini cukup besar. Nah, ini yang perlu diperhatikan dengan konflik yang berkelanjutan. Jadi ini salah satu masalah tipikal di perguruan tinggi swasta di Indonesia ya. Ada yayasan biasanya berkonflik dengan pengelola universitas yang berkepanjangan. Itu contoh adalah Trisakti ini. Nah, menurut saya kita lihat pemerintah berniat baik untuk memecahkan masalah ini, dan saya kira menjadi PTN merupakan salah satu jalan keluarnya. Jadi itu, dan yang juga perlu diingat adalah lahan yang dipakai Trisakti sekarang itu, aset yang ada itu sekarang adalah milik negara. Jadi ini memang kalau mau menjadi swasta dia harus ada pengalihan aset yang menurut saya prosesnya akan rumit gitu. Dan ini problem ketika yayasan menjadi dikuasai orang per orang yang mungkin itu mengurangi ataupun menghilangkan manfaat besar buat masyarakat. Jadi dua hal ini yang menurut saya akan berat kalau Trisakti itu tetap menjadi PTS. Saya kira itu. Baik. Saya beri kesempatan Pak Abraham untuk menjawab. Tadi ada dua hal yang dikatakan menjadi PTN ini menjadi salah satu solusi yang terbaik begitu, dan salah satu lagi adalah mengenai lahan begitu. Pak Abraham mungkin silakan, saya beri waktu untuk menjawab. Ya, terima kasih. Baik, mungkin kami perlu jelaskan juga ya Pak Toto. Jadi yang namanya yayasan Trisakti itu berbeda dengan yayasan yang lain. Kalau yayasan yang lain itu harus uang itu masuk ke yayasan baru disebarkan, dikontribusikan kepada perguruan tinggi atau satuan unit pendidikan yang lain. Nah ini tidak sama sekali. Pada yayasan Trisakti, karena kita ingin mengembangkan unit, itu masing-masing uang itu dana dari mahasiswa itu dikelola oleh masing-masing satuan unit pendidikan. Baik, Pak Bram, mohon maaf. Unit pendidikan. Mohon maaf, Anda bisa sedikit mundur karena kami tidak terlalu terlihat kameranya, Pak. Mungkin bisa sedikit mundur biar kami bisa melihat harus dengan dekat jelas. Soalnya suaranya, maaf baik, ya. Baik. Jadi gini, tadi sama sekali yayasan tidak memegang uang. Jadi itu masing-masing unit pengelola, dan itu berdasarkan program kerja dan anggaran yang disusun dan disahkan sama-sama yayasan. Nah sehingga barangkali inilah kelemahan dari kita ya, sehingga karena terlalu percaya terhadap pimpinan satuan unit pendidikan, sehingga mereka kan pegang uang. Sama sekali yayasan itu nggak ada meminta segala macam.
Dan itu Yayasan Trisakti adalah milik publik. Barangkali mungkin saya ingin ini kan tekankan kembali untuk Pak Toto. Jadi kita bukan milik perorangan, itu sama sekali tidak ada. Itu kan dulu dari Baperki, kemudian diserahkan pada Yayasan Trisakti, dan Yayasan Trisakti didirikan oleh 2 orang, yaitu pribadi, yaitu Brigjen Syarif Tayyip dan Bapak Sindunata. Mereka menyisihkan uang pribadi ya, yang dari uang pribadi sisihkan untuk Yayasan Trisakti. Nah kemudian awal mula Trisakti berkembang itu sebetulnya kan dulu ada pengurusnya Pak Ferry Sunopil, ada Pak dulu awal ya Motaryadi, ada Pak Radius Prawiro. Itu tuh mereka mengumpulkan donatur ya, bahkan dari Belanda, malah dapat sumbangan dari Belanda untuk mengembangkan Universitas Trisakti. Nah setelah berkembang lahirlah yang 5 yang tadi, ada Institut Pariwisata, ada Institut Transportasi Logistik. Jadi sama sekali tidak benar bahwa karena tidak ada ya. Kalau ada kan ada catatannya bahwa ini ada kontribusi dari negara. Kalau soal tanah, memang pernah Trisakti waktu itu yayasannya diminta oleh Departemen Keuangan. Kalau memang itu mau ini ya silakan, kalau bisa dicicil atau kalau dibeli ya. Pada waktu itu memang sayangnya dari pembina Yayasan Trisakti itu belum follow up. Nah itu sebenarnya kan dulu tanah dulu Baperki dan Taruman Negara itu juga kan yang namanya tanah yang kemudian bisa diolah atau digunakan oleh tadi ya perguruan tinggi ya. Kalau itu dulu Baperki, kemudian Taruman Negara juga punya ini sendiri. Sayangnya memang kami mungkin kelalaian kita untuk tadi ya, untuk segera tawaran tadi sayangnya tidak langsung kita lakukan, itu aja. Jadi sebetulnya kita kan bisa aja di semacam sewa ya atau seperti apa, itu kan nggak masalah. Itu memang waktu itu ditawarkan untuk dibeli malah dicicil, malah itu sayang memang belum sempat kita eksekusi, itu aja. Baik. Memang kalau dilihat ini konfliknya sudah berjalan cukup lama dan diharapkan ketika memang konflik ini kembali memanas, tidak ada yang menjadi korban, terutama mahasiswa baik yang sedang mengambil pendidikan di sana maupun mahasiswa yang akan mengambil pendidikan di sana. Terima kasih Bapak-Bapak sudah berbincang bersama kami sore hari ini. Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan Trisakti Himawan Bramantio serta pengamat pendidikan tinggi Toto Amin. Selamat sore.